Johnny G. Plate telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G Kominfo. Majelis Hakim pun memvonis Plate dengan hukuman 15 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Lantas apakah vonis hakim dalam kasus ini sudah tepat? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Hipnu. Selamat malam, Mas David. Ya, Prof. Hipnu, ini vonisnya 15 tahun penjara plus denda 1 miliar plus pengembalian uang yang harus dikembalikan kurang lebih sekitar 15 miliar ya. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, artinya putusan ini betul-betul bahwa ada suatu korupsi dalam pengadaan BTS. Korupsinya adalah dilakukan oleh seorang pejabat. Yaitu apa? Rumusannya kan ada satu, setiap orang melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Nah, orang lain ini yang sedang berjalan, Mas David. Yang tadi disebutkan Pak Dir, ada AI, ada E, ada banyak sekali yang disebutkan. Ya, nah ini yang menjadikan masalah. Oleh karena itu, kita apresiasi pada majelis hakim bahwa tuntutan 15 tahun dijatuhkan 15 tahun. Kemudian tadi sebutkan denda 1 miliar dan uang pengganti adalah 15. Nah, uang pengganti ini memangnya agak turun tampaknya. Karena tuntutannya adalah 17, sekian M. Tapi dikabulkan adalah 15, sekian M. Yang jadi masalah gini Mas David. Bagaimana uang pengganti ini betul-betul balik kepada negara. Karena kalau kita lihat permasalahan kasus korupsi yang lain, uang pengganti itu kadang-kadang disubsidiarkan dengan pidana penjara. Kenapa saya kalau sampai begitu? Pak terdakwa ini Pak G ini orang sultan ini. Kalau kita lihat LHKPN-nya kan 190 M. Jadi kalau mengganti 15,5 M, saya kira kecil. Nah, oleh karena itu, kejaksaan bagaimana uang pengganti, karena namanya uang pengganti itu bisa uang sendiri, bisa uang yang lain, yang penting bahwa menggantikan kepada kerugian negara, dikembalikan pada negara. Ini yang harus kita hati-hati. Oleh karena itu, jangan sampai nanti disubsidiarkan, kalau nggak salah, jadi disubsidiarkan udah 2 tahun. Wah, ini agak rugi, memperpanjang putusan pidana penjara di LP, tambah 2 tahun dari 15. Ini saya kira suatu yang keliru, karena prinsip tindak pidana korupsi bagaimana mengoptimalkan kerugian negara masuk pada negara kembali. Oke, Anda melihat ini sebagai sesuatu sebuah jalan keluar pilihan bagi para terdakwa atau terpidana ini, atau memang putusan hakim ini menjadi kurang tepat begitu karena dengan memberikan subsidiar itu tadi? Ya, karena undang-undangnya memang disubsidiarkan. Makanya tadi saya katakan, tuntutannya kan 17 M loh Mas. Dikabulkan ada 15 M. Sekarang prinsip sekarang itu bagaimana memiskinkan. Tapi G ini sultan ini, LKPN-nya 190 M lah. Oleh karena itu, pidana penjara 15 tahun ini saya kira sudah cukup. Pidana pembayaran uang pengganti harus betul-betul balik pada negara. Jangan sampai dengan berbagai alasan yang terhadap tidak mampu membayar gitu. Karena hukum itu memang finishes, operted finishes, jadi selesai. Jadi jangan sampai uang pengganti ini tidak terbayarkan. Nah, ini yang dengan mengganti subsidiarkan pidana penjara. Nah, itu yang keliru yang sekarang ini gitu loh. Ya, artinya undang-undang yang ada sekarang ini ada yang harus direvisi begitu ya? Di judicial review paling tidak. Gitu Mas David, betul. Jadi undang-undang sekarang itu mengejar kepastian hukum. Artinya kalau memang tidak mampu membayar, Mas David, disubsidiarkan dengan pidana penjara. Ini yang nggak pas. Sehingga hampir semua kasus terkait pidana korupsi yang terkait pidana pembayaran uang pengganti, ya dia milih tambahan pidana penjara, Mas. Uangnya masih cukup. Kan mana gitu. Bisa dikurangi lagi nanti ya. Jika berkelakuan baik bisa dikurangi lagi. Mas David, ulang yang dulu itu piutang, menjadi piutang sampai turun-menurun. Tapi pertanyaannya, dalam kajian keuangan, piutang turun-temurun itu menjadikan negara itu punya piutang. Sehingga jaksa punya piutang yang cukup besar yang tidak dapat dieksekusi.
Nah ini suatu debatable, bisa dieksekusi karena uangnya tidak bisa, kemudian digantikan dengan pidana penjara. Ini yang saya kira dua sistem ya memang ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi lebih baik kekurangannya menurut saya. Karena mengejar kepastian tapi pidana pembayaran uang pengganti tidak masuk pada negara. Baik, ini memang kalau memang kelihatannya memang orang akan lebih banyak memilih kepada tambahan pidana penjara ya. Karena melihat nanti ada pengurangan masa tahanan lagi jika berkelakuan baik, hari raya atau begitu banyak yang dari harusnya 15 tahun bisa tahu-tahu nggak nyampe 10 tahun begitu. Nah, Prof, kalau kita lihat artinya kasus ini sebenarnya kan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa memang ada terjadi korupsi. Nilainya 8 triliun. Dilakukan oleh banyak orang dan sejumlah tadi sudah divonis. Tapi kenapa yang Johnny G. Plate ini 15 tahun saja dan sesuai tuntutan jaksa tentunya memang. Tapi kemudian yang dirut justru ini 18 tahun begitu. Anda melihat kenapa hakim mempertimbangkan yang dirut lebih besar? Faktor motif mungkin Mas. Dalam pembuktian seperti ini, motif yang memperlancar jalannya suatu modus korupsi itu adalah dirut, kan gitu. Karena mau tidak mau kita harus percaya Pak G ini seorang menteri, pasti dia taat pada asas yang ada. Tapi dalam konsep taatan yang ada, kebanyakan pelaku korupsi itu tidak kuat terhadap intervensi, tidak kuat goyangan keimanan, tidak kuat godaan, sehingga jiwa integritas itu bergoyah, Mas. Nah, integritas yang terjadi kalau kita lihat itu biasanya dari pihak luar. Siapa? Direktur BTS. Udahlah nggak apa-apa Pak Menteri, udah beres jalan, udah kita jalankan. Semua stok sudah ada, bahan sudah ada. Itu biasa seperti itu, Mas. Tapi begitu dicek ternyata tidak ada. Karena Pak Menteri kan nggak mungkin dia hadir pada suatu TKP, nggak mungkin hadir dalam suatu di sana iriasan, nggak mungkin, hanya percaya pada dokumen. Nah, ini yang saya kira Pak Menteri ini juga kurang hati-hati menjalankan suatu kebijakan, kurang terhadap suatu pengawasan dalam suatu penyaluran, dalam suatu pengecekan, sehingga dalam tanda petik dimainkan oleh Pak Direktur tadi. Dengan demikian makanya kita sepakat, Direktur inilah yang merupakan mungkin otak yang kemudian menggunakan Pak Menteri untuk melakukan suatu kejahatan korupsi. Sehingga hukumannya ya lebih panjang. Baik, tapi dari pernyataan Anda ini tadi seakan Pak Johnny G. Plate ini hanya korban begitu. Apa itu maksud Anda? Oh enggak korban. Dia tahu karena sebagai pejabat itu harus bertanggung jawab. Korban itu kalau tidak tahu. Seorang pejabat apalagi PPK bertanggung jawab terhadap pembangunan yang dibangun. Bertanggung pada dokumen, bertanggung jawab pada evaluasi, sehingga dalam tataran formal harus tahu, apalagi terhadap material. Mungkin yang tidak dilakukan Pak Menteri ini adalah bagaimana mengecek di lapangan, sehingga kemarin kalau Mas David melihat itu ternyata tiangnya harusnya ribuan, itu hanya baru 90, itu aja masih doyong, kan begitu kalau orang Jawa. Nah ini kan berarti kalau orang kan ditipu, gitu Mas David. Jadi otaknya adalah Pak Dir, sehingga kalau kita lihat kenapa hukumannya pasti lebih panjang, yaitu 18 tahun. Baik, mungkin kalau kita kilas balik sendiri sedikit ke tuntutan dari jaksa JPU itu sendiri. Kan ternyata hanya memang sampai 15 tahun saja untuk Pak Johnny G. Plate-nya begitu. Nah, sementara proyek ini 8 triliun. Menurut Anda ini apa memang nggak bisa diberlakukan begitu? Untuk apa ya, kalau memang sudah terbukti secara sah, langsung sajalah dimiskinkan seperti itu misalnya. Diambil semuanya. Betul. Karena ini 8 triliun hilang itu bagaimana? Iya, kan 8 triliun kan kalau direktur kan sudah pidana penjara pembangunan itu juga beda Mas. Jadi kan tampaknya nanti dari 8 triliun itu dibagi orang-orang yang tersebut dalam surat dakwaan. Kemarin kita lihat di mana BPK sudah disebutkan, ya kan gitu kan. Kemudian di komisi berapa kemarin juga sudah disebutkan. Kemudian adanya dugaan seorang tokoh pemuda juga sudah disebutkan. Jadi 8 triliun kemarin kalau kita lihat Mas David itu terhitung itu betul-betul hilang. Total loss itu kalau nggak salah hitungannya 6,2 miliar. Nah 62,M ini, 62,T kalau nggak salah. Itulah yang nanti
pidananya adalah dibagikan kepada semua orang yang terlibat di dalam itu untuk kewajiban pembayaran uang pengganti dari hasil suatu korupsi. Jadi nggak mungkin Pak Menteri tok, Pak Dirto, bagi siapapun yang menikmati hasil dari suatu kasus BTS tadi sehingga harus bertanggung jawab atas pidana pembayaran uang pengganti. Itu yang saya makanya di pasal 55 itu ada penyertaan, semua bertanggung jawab atas korupsi yang terjadi di BTS. Baik, kalau Anda lihat dari pembagiannya itu tadi ya. Siapa kira-kira yang akan paling bertanggung jawab untuk mengembalikan paling besar nilainya? Dalam teori korupsi itu kan adalah menguntungkan diri dan orang lain. Dalam diri sendiri dan orang lain disinilah nanti BPK akan melihat sejauh mana kerugiannya. Dengan demikian masing-masing pihak itulah yang berdasarkan hitungan audit yang harus dikembalikan. Oleh karena itu dalam seperti ini pasti jaksa penuntut umum berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK berapa kerugian yang dipertanggungjawabkan pada masing-masing subjek hukum yang dituliskan di dalam surat dakwaan. Tapi kalau tersangkanya kalau dilihat-lihat nggak sampai bisa 8 triliun gitu atau 6,2 triliun. Karena tersangka-tersangkanya ini kok ya hanya seperti apa ya. Sepertinya tidak, walaupun kekayaan mereka dikumpulkan yang kelihatan gitu ya. Yang tercatat mungkin nggak sampai segitu. Nah ini apakah Anda melihat ada keluar gitu ya? Artinya dana tersebut juga mengalir keluar mungkin ke safe haven begitu yang ada di Kepulauan Karibian mungkin. Ya, kalau kita lihat tekad dari Kejaksaan Agung kan terus akan mengalir, akan meruntut tuntas siapa yang disebutkan. Oleh karena itu ya kita tunggu saja Mas David, siapa yang bertanggung jawab itu, sehingga tidak berhenti yang disebutkan dalam surat dakwaan, tapi yang disebutkan surat dakwaan yang sekarang diperiksa itu juga mengalir kepada yang lain-lain, sehingga sebagai bentuk TPPU-nya itu kelihatan, mengalirnya itu sampai kemana. Nah, itulah yang saya kira bagian dari pemerintah untuk mengoptimalisasi pengembalian kerugian negara, jadi betul-betul negara kembali pada suatu situasi yang normal dari kerugian yang timbul dari suatu perbuatan korupsi tersebut. Baik, mungkin yang terakhir Prof, tadi Anda menyebutkan tentang piutang negara yang kemudian jika itu dikonversi begitu ya, subsidiar ke tahanan begitu. Piutang ini kemudian akan dihitung dimasukkan kemana artinya? Ya, itulah koreksi Mas David. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang 371, pidana pembayaran uang pengganti, itu kalau kita lihat 99% pidana pengganti tidak balik Mas. Pinter-pinternya pelaku yang sudah maksud saya artinya di APBN itu tidak ada posnya begitu atau bagaimana untuk mengembalikan atau mungkin? Nggak ada posnya sudah habis, nggak ada. Jadi saking pinternya uang itu terus hilang terus. Jadi begitu dieksekusi Mas David, nggak ada. Waduh. Dieksekusi nggak ada. Itu Undang-Undang 371, makanya berubahlah Undang-Undang korupsi yang 2002 tadi, 99 tadi, maaf ya. Itu sebagai bentuk bagaimana memastikan. Karena kalau seperti yang lalu, 371, jaksa mempunyai piutang yang luar biasa, di pidana pembayaran pengganti yang tidak kembali pada negara. Dan itu, ini yang jadi repot. Dan itu dalam konstruksi hukum belum selesai. Karena eksekusinya belum selesai. Nah, dengan undang-undang sekarang, eksekusinya selesai, tapi ada pengganti yang kadang-kadang tadi saya katakan hampir separuh lebih tidak mau membayar uang pengganti. Ya itu dia, karena akhirnya jadi celah juga ya, jadi celah juga Prof. Pinter-pinternya Mas, Nah disinilah makanya sekarang Mas David, saya selalu berpikir begini, sejauh mana seorang penyidik melakukan penyitaan yang luar biasa, sehingga tadi saya katakan konsep pengganti tadi jangan sampai hanya uang yang dimiliki oleh terdakwa, tapi termasuk uang suaminya, istrinya, anak mbahnya kalau perlu, tapi sebagai pengganti. Makanya konteks pengganti ini penyidik harus betul-betul bahwa uang yang hasil korupsi itu bisa kembali pada masyarakat. Jadi uang bukan hasil tindak pidana, tapi termasuk yang lain yang dimulai sebelumnya itu bisa kembali pada negara. Ini yang menjadi catatan penting kasus-kasus yang terhadap pembayaran uang pengganti. Baik, sebelum ada kemudian nanti di review begitu, tentunya kita masih berharap kepada hakim ya untuk meniadakan subsidiarnya ini. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Hipnu Nugroho sudah berbagi bersama kami di Sino Prime. Salam sehat selalu, Prof. Matur nuwun.